Halo, selamat pagi filsuf fakir. Di hari ini saya hadir bersama denganmu kawanku untuk bersama-sama kita menerobos kebuntuan akal dan berpikir secara logika hingga akhirnya menghasilkan manusia yang bisa mentransformasi kebajikan bagi sesama kita dalam lingkungan dan masyarakat kita. Tetapi sebelum kita memulai diskusi kita di hari ini, kembali kami mengingatkan saudaraku, kawanku, sahabatku bahwa jangan lupa subscribe, komen, dan like konten filsuf fakir. Apapun komentar-komentar yang sahabatku sampaikan, kami terima dengan senang hati. Baiklah kawan filsuf fakir dimanapun Anda berada, di hari ini kita akan membahas tentang filosofi Stoicism dan cara menjadi kaya. Filosofi Stoicism adalah satu aliran filosofi yang diajarkan oleh Zeno of Citium pada zaman Yunani kuno, fase Helenistik. Periode ini saat kematian Alexander the Great dan dimulainya kekuasaan kerajaan Romawi. Filosofi ini bisa terkenal sampai sekarang karena secara umum filosofi ini mengajarkan belajar menjadi manusia. Ilmu filosofi ini berisikan ajaran-ajaran yang tidak bertentangan dengan agama manapun, tidak bertentangan dengan kelompok manapun, dan untuk orang kaya maupun kelompok miskin yang ingin menjadi kaya. Filosofi Stoicism bisa menjadi panduan bagi kita untuk melakukan setiap perbuatan secara rasional, penuh harmonisasi, sehingga menimbulkan kasih sesama manusia. Pada masanya, ajaran filosofi ini sangat populer karena dikenalkan juga oleh 3 orang yang sangat terkenal, walaupun beda jabatan dan kedudukan. Dan ketiga orang yang ikut memperkenalkan filosofi Stoicism adalah yang pertama, Seneca, seorang pejabat kerajaan Romawi. Dan yang kedua, Marcus Aurelius, orang terkuat, seorang kaisar besar kerajaan Romawi Empire. Dan yang ketiga, Epictetus, adalah seorang budak kerajaan Romawi tetapi ikut mengajarkan filosofi Stoicism. 4 dasar pikiran utama yang selalu diajarkan dalam filosofi Stoicism adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Tuhan ada dalam bentuk apapun itu, selalu memberikan perhatian tanpa batas kepada seluruh makhluk hidup di dunia ini. Yang kedua, bahwa hidup yang penuh dengan kebaikan dan kebijaksanaan penting untuk kebahagiaan kita sebagai makhluk hidup. Dan yang ketiga, bahwa manusia hidup dalam alam semesta dan selalu menjaga harmonisasi antara manusia dengan alam semesta adalah sangat penting. Dan yang keempat, bahwa semua hal yang terjadi itu pasti ada sebabnya dan pasti ada kekuatan besar yang sudah mengaturnya. Dan bagaimana hidup penuh keseimbangan atau harmoni dengan alam? Filosofi Stoicism membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain adalah manusia memiliki akal dan pikiran. Makhluk yang lain tidak memiliki ini. Satu ketika, tiba-tiba seorang rekan saya ketinggalan tas tangan di dalam taksi. Dia begitu panik karena di dalam tas tersebut terdapat dokumen pribadi dan uang yang cukup banyak. Rekanku ini marah-marah kepada sahabatnya yang juga ikut bersama dalam taksi tersebut. Tetapi tiba-tiba dia tersadar dan diam. Kemudian meminjamkan HP sahabatnya. Sejenak dia mencari-cari beberapa nomor HP.
Lalu dalam beberapa saat dia berbicara, dan dengan penuh kegirangan dia mengatakan, "Alhamdulillah, supir akan segera mengantar tas tersebut." Rupanya dengan akal dan pikiran yang waras, tanpa harus marah-marah, kawanku menghubungi call center perusahaan taksi tersebut. Dan setelah berkoordinasi, tasnya bisa diantarkan kembali. Inilah yang dinamakan kewarasan berpikir. Jika kita memiliki sesuatu yang hilang, ditinggalkan oleh pacar, ataupun ditinggalkan oleh orang yang sangat kita sayangi, atau kehabisan harta warisan karena dipakai berpoya-poyat, atau kita dipaksa untuk menghadapi anak sendiri menjadi pecandu narkotika, atau memiliki hutang yang besar karena selesai ditipu oleh rekan kerja sendiri, atau memiliki suatu masalah dalam hidup yang sangat-sangat sulit terpecahkan. Tidak perlu kita saling menyalahkan. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Tidak perlu mengkambing hitamkan orang lain. Tidak perlu saling mengungkit kisah-kisah yang lalu. Letakkanlah pikiranmu dalam kerangka positif dan yakinkan dirimu inilah jalan terbaik yang kamu dapatkan. Sepahit apapun masalah yang kamu hadapi, jadikanlah itu sebagai pelajaran hidup. Walaupun satu landasan berpikir ajaran filosofi Stoicism berupa pengakuan adanya takdir, tetapi takdir dalam makna setiap apa yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah hasil dari perbuatan atau apa yang dikerjakan manusia itu sendiri. Artinya, jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, maka dia harus melakukan sesuatu juga untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena angin tidak akan menerbangkan kapas hinggap di tangan kita jika di sekitar kita tidak ada pohon kapas tersebut. Pohon kapas bisa tumbuh besar dan berbuah kapas karena ditanam oleh petani kapas. Inilah yang dinamakan hidup dalam keharmonian dengan alam. Mendapatkan kekayaan atau hidup menjadi kaya adalah hak setiap manusia. Tetapi bagaimana seseorang bisa mendapatkan kekayaan atau bisa menjadi kaya sesuai dengan jalan-jalan yang benar? Berbicara masalah kekayaan atau sukses dan menjadi kaya tidak sepenuhnya tentang angka berapa uang yang bisa kita dapatkan dalam waktu tertentu. Tetapi bagaimana kita mengatur cara hidup kita? Bagaimana kita mengatur pola pikir kita untuk menjadi kaya? Jika Anda seorang gadis atau jika Anda seorang janda yang akan memilih pendamping hidup, jika kita sebagai orang tua yang ingin membesarkan anaknya dan ingin anaknya sukses, inilah contoh pola hidup seseorang yang berpotensi sukses dan bisa menjadi kaya raya. Ada 7 pola hidup yang membuat seseorang bisa sukses. Yang pertama, seseorang yang berpotensi sukses atau bisa menjadi kaya bangun tidurnya sebelum matahari terbit. Jadi sekitar jam 4 subuh sudah harus bangun. Jika pacarmu atau calon suamimu bangun tidurnya jam 9, itulah masalah besar. Yang kedua, suka memberi dan berbagi untuk orang-orang di sekitarnya. Tidak pelit, kikir atau bakil, dan malu untuk meminta-minta. Yang ketiga, pemikir dan selalu berorientasi jangka panjang. Tidak mencari sesuatu keuntungan jangka pendek. Yang keempat, tanda-tanda orang ingin kaya, mudah menyesuaikan kondisi dan waktu, berani menerima tantangan. Yang kelima, punya semangat dan tidak pernah mengeluh, tidak pemalas, tidak membuang-buang waktu,
untuk hal-hal yang tidak menghasilkan. Yang keenam, bersedia mengambil risiko, tidak pernah menolak tawaran kerja. Mau untuk mencoba dan mencoba. Dan yang ketujuh, tidak pernah berhenti belajar. Tidak membuang-buang waktu untuk permainan yang tidak menguntungkan. Demikian tanda-tanda untuk orang yang ingin sukses dalam lingkaran kehidupan kita sehari-hari. Kita ikuti pembahasan filsuf fakir selanjutnya.